Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 Auditing 2 yang terdiri dari saya sendiri, Genai Amelia, Woro Dwi Sania, Dewi Fatmawati, Adevia Perdana Putri, dan Rifka Yuliati akan menyampaikan materi tentang audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Yang pertama, yaitu tentang utang usaha itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan juga bahan penolong, kemudian suku cadang dan bahan habis pakai pabrik atau factory supplies. Yang kedua yaitu utang jaminan masuk dari pelanggan. Yang ketiga yaitu utang yang timbul dari berlalunya waktu atau accrued payable. Yang keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran lain seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, PPh pasal 25, utang usaha, utang dana pensiun dan juga utang asuransi karyawan. Yang kelima yaitu akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Dan yang terakhir yaitu utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, kredit modal kerja, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang pajak penghasilan dan juga utang dividen. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan karakteristik antara utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar. Yang pertama, dalam menyajikan aktiva lancar, klien kecenderungan untuk menaikkan nilai aktiva lancarnya sehingga modal kerjanya terlihat lebih tinggi dan juga likuiditas yang dimiliki perusahaan juga baik. Yang kedua, dalam menyajikan aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Kas harus disajikan pada nilai kursnya pada tanggal neraca. Jika kas tersebut berupa valuta asing, maka piutang harus disajikan pada nilai bersih yang dapat ditagih pada tanggal neraca. Sediaan harus dihitung kuantitasnya, ditentukan kualitas dan juga kondisinya untuk dapat disajikan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Sedangkan pada penyajian utang lancar, klien tidak menghadapi masalah penentuan nilai utang lancar tersebut pada tanggal neraca. Apa yang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca tidak perlu ditentukan nilainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Berikut adalah perbedaannya. 1. Pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditujukan dengan menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Dalam pengujian substantif terhadap kas, auditor melakukan perhitungan fisik kas. Dalam pengujian substantif piutang, auditor mengirimkan konfirmasi kepada debitur, dan dalam pengujian substantif terhadap sediaan, auditor melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik yang dilakukan oleh klien. Berbagai prosedur audit tersebut ditujukan untuk menemukan adanya overstatement aktiva lancar, dan di lain pihak, pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya utang yang belum dicatat atau unrecorded liabilities pada tanggal neraca. Hal ini dimaksudkan oleh auditor untuk mendeteksi adanya kemungkinan penyajian utang lancar yang lebih rendah dari saldo yang seharusnya. Kemudian yang kedua yaitu dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar, yaitu nilai bersih yang dapat direalisasikan yang dicantumkan dalam neraca. Penentuan nilai aktiva lancar ini menyangkut penafsiran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor memverifikasi nilai kas yang disajikan dalam neraca, menguji kewajaran nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih pada tanggal neraca, dan menguji kewajaran nilai sediaan dengan melakukan hitung uji, yaitu pengujian kompilasi dan pengujian harga.
Di lain pihak, dalam pengujian substantif terhadap utang lancar, auditor menghadapi fakta, menghadapi data historis mengenai kewajiban perusahaan yang terjadi di masa yang lalu dan yang dalam jangka pendek harus dilunasi. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dari keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Kemudian yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan selanjutnya yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Program pengujian substantif terhadap utang usaha ada 5. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Materi selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang lancar di neraca. Ada 5, yaitu 1. Setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. 2. Utang kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. 3. Aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 4. Aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Dan 5. Utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo utang usaha yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan utang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur, antara lain 1. Usut saldo utang yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. 2. Hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. 3. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. 5. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. 6. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Prosedur analitik. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan rasio berikut, antara lain rasio tingkat peputaran utang usaha dan rasio utang usaha dengan utang lancar. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Pembandingan membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Materi selanjutnya adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun utang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, memeriksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya yaitu bukti kas keluar atau voucher, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Yang ketiga adalah memeriksa pendebitan akun utang usaha ke dalam dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya adalah bukti kas keluar dan memo debit untuk retur pembelian. Selanjutnya adalah melakukan verifikasi pisah batas atau cut off transaksi pembelian dan retur pembelian. Yang kelima adalah memeriksa dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Kemudian
memeriksa dokumen yang mendukung berkurangnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Setelah itu, melakukan verifikasi pisah batas transaksi pengeluaran kas, dan yang terakhir yaitu periksa adanya utang usaha yang tidak dicatat. Selanjutnya adalah pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun utang usaha rinci adalah untuk memverifikasi keberadaan atau keterjadiannya, selanjutnya kelengkapannya, yang ketiga kewajibannya, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapannya. Prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan konfirmasi utang usaha. Prosedur konfirmasi utang usaha ditempuh jika perusahaan yang diaudit dalam kondisi berikut, yaitu dalam kondisi pengendalian terhadap utang usaha lemah dan dalam pengujian substantif tidak dapat dijumpai adanya pernyataan piutang dari kreditur. Selanjutnya yaitu memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Dan yang terakhir yaitu melakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari pihak kreditur. Selanjutnya adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu memeriksa klasifikasi utang usaha di neraca. Yang kedua, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Yang ketiga, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang keempat, meminta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang tersebut. Selanjutnya adalah mempelajari notulen rapat direksi sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. Yang keenam yaitu memeriksa kontrak-kontrak pembelian, penjualan, dan kontrak yang lain. Yang ketujuh, meminta informasi dari pengacara klien mengenai perkara pengadilan yang melibatkan klien. Yang kedelapan yaitu mengirimkan konfirmasi ke bank. Dan yang terakhir yaitu mempelajari arsip korespondensi klien dengan lembaga keuangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.